Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nordina Aspiani sebagai moderator, dan teman saya, Inka Faujannah sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu, hadis yang berkaitan dengan kewajiban berusaha, serta syarah dari hadis tersebut. Kepada pemateri dipersilahkan. Saya Inka Faujannah sebagai pemateri. Untuk materi dari kami silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu, hadis yang berkaitan dengan kewajiban berusaha, serta syarah dari hadis tersebut. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Tentu di benak kita sudah tidak asing tentang ilmu, karena di kehidupan kita sangat diwajibkan menuntut ilmu setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Bahkan dari pertama kita dilahirkan pun kita sudah diajari keluarga tentang ilmu tentang santun kepada orang tua, tentang menghormati orang tua. Itu termasuk ilmu dasar dari keluarga. Yang dimaksud ilmu juga dalam KBBI adalah pengetahuan tentang bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Dalam bidangnya tentu tidak sedikit ilmu ya. Sebagai contoh, di bidang administrasi, agama, juga termasuk akhirat, akhlak, alam, ilmu bahasa juga, tentang bangunan, dan masih banyak. Tidak bisa dijelaskan satu-satu, tergantung mana yang ilmu yang kita tuntut atau kita kaji. Dan di sini juga pengertian ilmu dijelaskan. Ilmu pengetahuan merupakan rangkaian kata yang sangat berbeda, namun memiliki kaitan yang sangat kuat. Ilmu dan pengetahuan memang terkadang sulit dibedakan oleh sebagian orang karena memiliki makna yang berkaitan dan sangat berhubungan erat. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan dan definisi memang sebenarnya tidak semudah yang diperkirakan. Adanya berbagai definisi tentang ilmu pengetahuan ternyata belum dapat menolong untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan itu. Karena ya memang sangat banyak bidang-bidang ilmu dan tidak bisa kita habiskan untuk menuntut semua ilmu. Di sini juga poinnya, ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktekkan dengan bekerja atau berusaha. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tetapi terus-menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu juga tidak semata-mata apa yang bisa kita kerjakan, tapi juga kita memikirkan untuk bagaimana mencapai karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bekerja dalam bentuk yang halal, misalkan
Seterusnya, kewajiban bekerja atau berusaha dalam Islam. Bekerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh atau pekerja. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Oleh karena itu, di samping adanya sumber daya alam, kita juga harus ada rakyat yang mau bekerja bersungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya. Kitab suci Al-Quran memandang betapa pentingnya produksi kekayaan negara dengan memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Selanjutnya, para ahli ekonomi menetapkan bahwa produksi terjadi lewat peranan 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu alam, modal, dan pekerja. Yang dimaksud dengan alam atau bumi adalah segala kekayaan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Karena mungkin dari alam banyak yang bisa kita jadikan modal untuk bekerja, terutama contohnya dalam bidang pertambangan, penggalian minyak, juga emas, dan banyak pohon-pohon juga banyak contoh. Dan terutama juga modal atau aset ya. Banyak kita harus mempunyai modal, terutama materi, alat-alat. Materi juga bisa untuk membayar buruh-buruh yang bekerja. Baik berbentuk alat ataupun bangunan yang semuanya merupakan hasil kerja manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan. Di sini dimaksudkan juga harus dipikirkan dan juga harus ada buruh yang bekerja atau menggali atau mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik buruh pribadi ataupun untuk orang lain dengan menerima gaji. Yang menerima gaji ini contohnya buruh dari atasan atau apa saja yang dikerjakannya yang disuruh atasan dan mendapatkan upah. Adapun di sini contoh hadis tentang kewajiban bekerja atau berusaha. Yang untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Ini adalah 2 contoh hadis tentang berusaha. Dan syarah atau pembahasan hadis. Pemaknaan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban bekerja. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Dalam artian bekerja sesuai syariatnya, sesuai yang diajarkan dalam agama kita, ya terutama yang halal. Adapun pemaknaan dari kutipan hadis tersebut adalah bekerja dengan hasil usaha sendiri, jauh lebih mulia dibandingkan mengharapkan dari orang lain atau meminta-minta. Karena bekerja sendiri mungkin lebih bermanfaat, manfaatnya lebih terasa untuk diri sendiri, dan alangkah bagusnya lagi jika hasil dari kerja kita bisa membantu terutama orang tua, orang terdekat, ataupun fakir-fakir miskin yang membutuhkannya. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Rasulullah SAW memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia.
Ya, selanjutnya, Islam mengajarkan umatnya bekerja untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Di sini juga tidak luput dari adanya jual beli. Di samping itu, tujuan diwajibkan bekerja adalah untuk pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup, terutama untuk hidup kita sendiri. Contohnya sebagai untuk makan, minum, membeli baju, dan segala keperluan hidup. Untuk kemasalahan keluarga, itu bisa jadi membantu keluarga, atau misalkan ada keluarga yang sekolah atau masih ada tanggungan ya. Untuk kemasyarakatan, dalam kemasyarakatan, alangkah bagusnya kita jika bisa membantu masyarakat, terutama masyarakat terdekat seperti keluarga, tetangga kita yang sedang kesusahan, ataupun siapa saja yang bisa kita bantu. Semakin banyak semakin baik. Mengatasi pengangguran. Dalam mengatasi pengangguran, jika kita mempunyai usaha atau usaha sendiri, maksudnya dalam usaha yang dimiliki kita bisa mempekerjakan orang lain. Dalam mengatasi pengangguran juga termasuk bermanfaat, sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Dan bekerja untuk memakmurkan bumi dan berbagai tujuan lainnya. Ya, tergantung apa yang dikerjakan dan tujuan-tujuan untuk apa kita bekerja. Ya, semoga pekerjaan kita tujuannya baik. Sekian, lanjut kepada moderator. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.